Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SD 15 Mesir Timur, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SDN 15 Mesir Timur, dan tidak lupa saya panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa berkumpul di Rombel BJOK. Tidak lupa sholawat dan salam kita junjungan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaatnya di akhir yaumil amin. Yang selanjutnya di sini saya akan mempresentasikan tentang rencana tindak lanjut pembelajaran berbasis proyek yang tradisi yang ditinggalkan permainan tradisional. Yang selanjutnya yaitu permainan tradisional yang sudah ditinggalkan di masa modern atau masa kini. Selanjutnya, next. Di sini ada latar belakang, yaitu peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagai informasi ini mendukung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai tradisi luhur di Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menggantikan nilai tradisional lokal yang luhur. Permainan tidak lagi menjadi aktif fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah showcase, merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan psikis, serta keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai. Pembentukan pola hidup yang sehat, permainan tradisional dalam pembelajaran dapat membantu anak dalam sosial, anak saling bersosialisasi dengan temannya. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak anak. Selanjutnya, di sini ada tujuan program, yaitu yang pertama, rasa penghormatan terhadap keanekaragaman budaya. Yang selanjutnya ada melestarikan permainan tradisional. Yang selanjutnya kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Yang terakhir yaitu terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat kelompok untuk memecahkan masalah. Di tujuan program ini, peserta didik diminta untuk membudayakan yaitu permainan tradisional di dalam pendidikan BJOK, yaitu peserta didik diminta untuk mengembangkan atau menumbuhkan lagi di permainan tradisional. Selanjutnya, di sini ada capaian yang diharapkan. Yang pertama yaitu pengenalan. Aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif. Maksudnya yang pertama ini yaitu untuk mengaktifkan peserta didik di dalam permainan, yaitu di berbagai sodor ini. Yang selanjutnya ada eksplorasi. Aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Anak murid bisa mencari, yaitu bisa dari buku. Yang kedua bisa dari internet. Yang selanjutnya yaitu ada proyek. Aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil. Nah, ini nanti anak murid diminta untuk merancang atau jalannya permainan, yaitu permainan tradisional. Yang selanjutnya
Di sini ada struktur program dan mitra, yaitu ada program yang dibuat merupakan ekstrakurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran yang didapat melalui kegiatan permainan berbagai sodor. Nah, maksudnya di sini peserta didik dia mengembangkan permainannya yang melalui yaitu ekstrakurikuler. Yang selanjutnya yaitu ada murid yang terlibat kelas 5 dan 6 baik laki-laki maupun perempuan. Yang selanjutnya yaitu ada penanggung jawab kepala sekolah KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi, yaitu di dalam motivasi modern yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel dalam pengarahan publik. Selanjutnya ada mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dan dengan masing-masing kelas kepanitiaan peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Maksudnya dari program ini yaitu nanti anak murid itu menjadi panitia, ada menjadi peserta didik, dan nanti peserta didik yaitu yang akan mengadakan program yaitu di dalam permainan. Contohnya bisa dalam perlombaan nanti adakan yaitu dari peserta didik. Nanti yang peserta didik menata atau jalannya nanti ada sebagai murid, ada sebagai ketua, ada bendahara, dan ada nanti yang kalau sebagai di lapangan ada yang menjadi wasit dan ada penghitung peskor. Itu dari mitra program. Selanjutnya di sini ada kapasitas yang dimiliki, yaitu yang pertama sekolah memiliki kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan yang profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Yang kedua, murid yang berjumlah 150 orang masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, ofisial, penonton. Yang selanjutnya, sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas untuk bermain berbagai sodor. Sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Nah, maksudnya dari kapasitas ini nanti peserta didik yang melaksanakan atau membuat acara, salah satunya perlombaan, nanti ada panitianya, yaitu ada wasitnya, ada perskornya. Nah, yang dibantu dengan apa di sini ada yang dibantu dengan internet, bisa membantu jalannya permainan berbagai sodor. Oke, selanjutnya di sini ada rencana evaluasi. Yang pertama yaitu ada evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan. Selesai apa yang sudah baik dan apa yang harus ditingkatkan melihat dari umpan balik murid. Yang kedua, mendokumentasikan proses kegiatan main murid berupa video dan foto. Yang selanjutnya, mencatat hasil pengamatan tentang kebiasaan bekerja sama satu tim. Yang selanjutnya yaitu untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan TKJ 1. Yang terakhir berupa kuesioner atau wawancara. Di dalam perencanaan ini dari poin 1 yaitu para peserta didik nanti suruh umpan balik apa yang sudah dilakukan. Yang poin kedua yaitu nanti peserta didik disuruh membuat video dan foto untuk mengevaluasi apa yang kekurangan dari perlombaan tersebut.
Yang terakhir yaitu untuk mengukur itu TKJ biasanya digunakan untuk berlari. Di sini di dalam permainan bebek sodor itu ada kegiatan intinya ada berlari. Nah, di sini digunakan untuk mengukur tingkat kebugaran yaitu menggunakan TKJ, yaitu cara mengukur kebugaran peserta didik. Nah, selanjutnya di sini ada kemungkinan tantangan. Yang pertama ada cuaca, hujan, panas, kering. Nah, kegiatan dapat ditunda diganti hari kegiatan sekolah yang bentrok antar kelas. Yang selanjutnya kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan pas hari efektif. Yang terakhir evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efek dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik. Yang selanjutnya dari presentasi kami ada yang menambahkan dari Bapak Ibu Guru. Saya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya ingin bertanya tentang TKJ tadi Pak. Kan tadi TKJ adalah cara mengukur kebugaran dari peserta didik. Nah, caranya itu bagaimana, seperti apa gitu? Terima kasih pertanyaan dari Bu Esti. Saya akan menjawab. Dari TKJ itu bisa diambil dari kesimpulan, yaitu nanti bisa mengukur dengan waktu atau stop. Nanti berapa lama dia tahan dari kegiatan berlarinya dia itu. Nanti ketemu berapa menit atau detik dari kekuatan peserta didik sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Dari kegiatan kebugaran bisa dari salah satunya dari berlari, bisa dari pemanasan, juga bisa diambil dari nilainya. Dia contohnya dari pemanasan dan permainan. Nah, contohnya seperti permainan lempar tangga bola itu nanti ada waktunya berlari. Nah, nanti berapa lama dia kuat atau lamanya dia melakukan permainan tersebut, nanti diukur kekuatan dia melakukan permainan. Ya, dari permainan bebek sodor ini bisa dimanfaat lingkungan sekolah yang bisa dipakai seperti halaman sekolah punya kita sudah memadai buat permainan ini. Terima kasih. Saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Bu Kurni. Yang pertama yaitu kepala sekolah. Terima kasih. Contohnya yaitu memotivasi, yaitu dengan cara contohnya seperti permainan. Pemanasan itu sekarang menggunakan permainan game. Nah, itu dia memotivasi peserta didik lebih senang lagi melakukan kegiatan olahraga. Kan sekarang peserta didik itu apalagi dengan pemanasan seperti biasa itu sudah bosan. Mungkin kita harus menemukan ide baru, yaitu dengan pemanasan game. Itu salah satunya. Permainan game itu bisa menggantikan untuk pemanasan peserta didik. Oke. Game bisa diambil dari permainan lempar tangga bola seperti kaki seribu. Itu salah satu permainan pemanasan yang menyenangkan bagi peserta didik. Yang selanjutnya yaitu ada umpan balik yang konstruktif, yaitu umpan balik yang positif, seperti motivasi untuk peserta didik untuk meningkatkan dalam
olahraga yang lebih efektif atau menyenangkan. Mbak Kabar, ya terima kasih. Maksudnya dari umpan balik yang konstruktif kepada peserta didik, yaitu memotivasi peserta didik yang meningkatkan dalam permainan dengan cara apa, memberikan permainan yang seru, contohnya seperti game itu dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus yang menjadi pemateri yang saya hormati, Bapak Ibu Guru SD 15 Istimewa saya hormati. Jadi Pak Agus ini hanya untuk saran. Jadi jikalau kita memberikan materi itu sebisa mungkin istilah-istilah yang ada itu hendaknya juga nanti kita berusaha, pertama adalah benar nggak gitu ya, artinya gini, dari si Agus ini yang hanya saran, kalau ini adalah berupa pemaparan, jadi kalau berupa pemaparan nanti bisa terjadi semua yang ada itu nanti menanyakan istilah-istilah yang ada, maka sebelumnya, tapi yang seperti ini Pak Agus sudah bagus ya, sudah belajar tanpa seperti ini nanti kan sampai nggak tahu ini kelemahan sampean ya, kekurangan sampean kan nggak tahu. Ini sudah mengawali hal yang bagus ya. Pak Agus sudah bagus karena dari kemarin sudah disuruh-suruh udah agak susah, ini berani, ini sudah bagus Bapak Ibu ya, sudah bagus. Ini namanya sampean itu memaparkan program namanya ya, bukan kalau ini kan bukan menyampaikan materi, tapi sampean pemaparan program ini sebagai tindak lanjut RTR, rencana tindak lanjut dari kegiatan KKG BJOK ya. Terima kasih. Boleh nanti dilaksanakan ya, karena ini bentuk yang lama sudah. Bapak Ibu pernah alami berbak sendal enggak? Pernah semua ya? Pernah semua. Di Lampung juga ada berbak sendal berarti ya. Sekarang ada ya? Oh iya. Jadi itu aja, karena lebihnya saya mohon maaf. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sarannya kepada Bapak Ibu Guru. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.